Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Halo dulur, ya opo kabare rek? Piye kabare cah, berma kabare tretan. Dan pada kesempatan kali ini kita ucapkan selamat datang kepada seluruh finalis Raka-Raki Jawa Timur yang tergabung dalam grup 3 dalam kegiatan Irari Talk Challenge. Dan tidak lupa kami juga ingin menyapa sahabat Irari sekalian yang sedang menyaksikan kanal YouTube Raka-Raki Jawa Timur dalam kegiatan Irari Talk, yang mana ini merupakan salah satu agenda baru dalam serangkaian pemilihan Duta Wisata Raka-Raki Jawa Timur 2024. Yang mana kita dapat melihat performa-performa terbaik dari seluruh finalis dalam penguasaan materi, keterampilan berbicara dalam menyampaikan gagasan, pendapat melalui soal-soal yang nantinya akan diberikan kepada seluruh peserta. Dan pada kesempatan ini sudah bergabung 4 daerah, yaitu ada Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sumeneb, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Sidoarjo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ertam Bidayat atau di sini dipanggil dengan Raka Ertam. Saya berasal dari Kabupaten Ngawi. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya Raka Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rakidia, berasal dari Kabupaten Ngawi. Terima kasih. Nama saya Tegar Pandu Siswanto. Di sini akrab disapa Raka Tegar. Terima kasih. Oh, asal saya dari Kota Probolinggo. Halo semuanya, selamat sore. Terima kasih Raka Satria sebelumnya. Perkenalkan nama saya Sri Sulmadani Tungke, akrab disapa Sri. Saya dari kota Probolinggo. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Raka dan Raki sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Salahuddin Hasbi, akrab dipanggil Raka Abi. Saya merupakan Raka perwakilan dari Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih. Selamat sore, Raka-Raki semuanya. Terima kasih untuk sapaan hangatnya dari Raka Satria. Perkenalkan, nama saya Raki Helen dan saya dari Tanah Jenggala, Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Akil Rahmatullah, biasa dipanggil Akil. Saya dari Kota Keris, yaitu Kabupaten Sumeneb. Selamat sore, Raka dan Raki. Perkenalkan, saya Valinda Desi Kamalia, biasa dipanggil Faya, dan saya merupakan perwakilan dari Kabupaten Sumeneb. Terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan Irari Talk pada hari ini, saya akan membacakan beberapa peraturan yang nantinya harus ditaati oleh seluruh finalis, dan berikut peraturan Irari Talk pada sore hari ini. Yang pertama adalah peserta wajib memakai pakaian batik, wajib menyalakan kamera, dan wajib menggunakan virtual background. Dan yang kedua, peserta wajib menggunakan perangkat laptop atau gawai secara individu. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan kegiatan Irari Talk ini akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama tentang personality setiap peserta dan sesi kedua tentang Irari Jawa Timur. Yang mana nanti setiap peserta akan menjawab 1 pertanyaan pada setiap sesinya. Dan durasi menjawab maksimal 60 detik, yang mana nanti waktu akan ditampilkan di pojok kanan atas. Jadi peserta diharap untuk melihat durasi waktu agar tidak melewati batas waktu yang ditentukan. Dan nantinya peserta akan menjawab sesuai dengan urutan nomor peserta yang akan dipandu oleh host pada sore hari ini. Pertanyaan untuk Raka Ertam adalah, menurut Anda, hal apa yang penting diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya? Baik, terima kasih Raka atas pertanyaannya. Hal yang perlu disadari atau diterapkan oleh orang tua kepada anaknya adalah tentang pendidikan. Di mana pendidikan dapat diterapkan karena orang tua adalah sebagai madrasah pertama bagi anak-anak, di mana
apa yang disampaikan orang tua itu adalah harus sebagai bekal kehidupan bagi anak-anaknya. Mungkin diajari seperti cara mandiri, kemudian cara bersosialisasi, dan juga cara bagaimana menyikapi setiap keadaan yang dihadapi. Karena seringkali dijumpai ketika kita mendapatkan permasalahan, anak-anak itu bingung atau kurang tahu cara mengatasinya. Sehingga dari orang tua perlu mengajarkan seperti halnya ilmu-ilmu kehidupan, ya supaya nanti ketika anak-anak itu sudah menjalankan mulai fase sesuai dengan jenjang usianya dapat menjalankan dengan cara yang maksimal. Kurang lebih seperti itu, Raka. Jadi pendidikan harus diajarkan dari orang tua kepada anak-anaknya. Terima kasih. Oke, soal untuk Raki Faya adalah apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada generasi selanjutnya? Pesan yang ingin saya sampaikan kepada generasi sekarang dan di masa mendatang adalah tidak lupa untuk meninggalkan atau tidak meninggalkan budaya dan warisan leluhur yang ada. Serta salah satu warisan yang menurut saya perlu untuk dilestarikan adalah adab. Sebagaimana yang kita semua tahu bahwa pemuda ini adalah agent of change atau agent dari sebuah perubahan yang tentunya untuk merubah sesuatu itu perlu menggunakan adab dan juga akal. Dan itu dia yang menurut saya sangat perlu disampaikan kepada para pemuda. Terima kasih, Raka. Pertanyaan untuk Raka Tegar adalah, menurut Anda, apakah media sosial saat ini bergerak ke arah yang sudah baik atau malah sebaliknya? Di era modernisasi saat ini, media sosial memang sangat penting untuk menyampaikan informasi dan juga menyebarkan segala-segala keunggulan yang ada di Indonesia. Tentunya media sosial ini sudah bergerak ke ranah yang positif, karena dapat kita lihat secara bersama-sama, media sosial berperan penting dalam mempromosikan pariwisata yang ada di negara Indonesia. Tidak hanya itu, kita juga bisa meningkatkan ekonomi kreatif dan juga mempromosikan berbagai UMKM yang nantinya ini akan meningkatkan perekonomian di negara Indonesia. Tentunya dengan adanya kemajuan teknologi, kita bisa menunjang pariwisata sebagai penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, di peringkat pertama terdapat eksplor kelapa sawit, yang tentunya ini akan merugikan kemajuan dan juga kelestarian lingkungan kita. Maka dari itu, bersama kita, Raka-Raki Jawa Timur, mari kita manfaatkan kemajuan teknologi agar dapat menjadikan pariwisata menjadi nomor Baik, satu waktu penyumbang sudah devisa habis di negara untuk Indonesia. Raka Terima kasih. Probolinggo. Langsung saja pertanyaan untuk Raki Helen adalah, jika Anda menjadi superhero, kekuatan apa yang Anda inginkan dan kenapa? Terima kasih Raka untuk pertanyaannya dan demi menjawab pertanyaan ini izinkan saya menjawab dalam bahasa Inggris. So for me, superhero have many aspects, especially as a woman, modern woman. I think adaptive is one of the part as a superhero because as an adaptive person, we can facing and make a solution in the problems that will be catch in the future. So that's why I feel like if I being the superhero, I want to share and I want to encourage for all the people that we should be become adaptive person so we can able to facing many problems in the future. For instance, I'm in here as a Raki Jawa Timur. I would like to give us many solution for all the problem in our tourism in order to create our better future of our tourism. So I think that's enough for me. Thank you, Raka. Pertanyaan untuk Raka Abi adalah, hal apa yang ingin Anda sampaikan kepada diri Anda 10 tahun yang lalu? Baik, terima kasih Raka dan Raki sekalian. Tentunya saya ingin menyampaikan kepada diri saya 10 tahun yang lalu bahwasannya teruslah berjuang dan mencoba hal baru yang ternyata saat ini kita tidak ketahui bahwasannya ketika kita tidak mencoba hal baru, kita tidak akan berkembang hingga di titik saat ini. Dan tentunya pasti selalu untuk meminta dukungan orang tua ataupun berbakti kepada orang tua, karena di setiap proses kita tentunya kita membutuhkan dukungan orang tua. Terima kasih Raka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan Raki Kota Probolinggo adalah, bagaimana cara Anda dalam menghadapi suatu kegagalan? Baik, bagaimana cara saya untuk bisa mengatasi kegagalan? Kita semua perlu menyadari bahwa kegagalan itu adalah proses. Terima bahwa sedang kita adalah ya tentu harus legowo dan melihat bahwa kegagalan itu adalah suatu tantangan lagi tantangan
jangan hanya melihat dari sisi negatifnya saya, harus bisa melihatnya dan merasakan mengalami kegagalan ini ada pemikiran-pemikiran positif ini kan bisa membangun kita dan bisa naik level lagi gitu untuk bukan hanya berada dan stuck di level itu saja karena kita merasa gagal gitu, tapi dengan kita terima kasih. Pertanyaan untuk Rael adalah, menurut Anda, apakah adiksi atau ketergantungan manusia terhadap smartphone akan lebih susah dihindari di kemudian hari? Baik, terima kasih untuk kakak. Saya izin menjawab. Untuk adiksi, eh, mohon maaf, bisa diulang? Tidak bisa. Baik, untuk kemudian hari, manusia untuk menghilangkan adiksi dari smartphone itu tentang pendidikan dan sosial media, yang dimana kita harus memanfaatkan smartphone sebaik-baik mungkin. Karena tidak semua hal tentang smartphone itu negatif. Itu saja, Raka. Terima kasih. Baik, pertanyaan untuk Rakidia adalah, manakah yang lebih penting, uang atau popularitas? Jelaskan alasannya. Baik, Kakak Agung, terima kasih atas pertanyaannya. Manakah yang lebih penting antara uang dan popularitas? Menurut saya adalah popularitas. Dengan adanya popularitas, kita sebagai wanita khususnya akan bisa membrandingkan diri dan juga bisa mencari peluang pekerjaan. Jadi tidak hanya dengan uang bisa menjadikan segalanya, tetapi popularitas pun juga bisa menjadikan segalanya. Dengan adanya popularitas, kita juga bisa mendapatkan pekerjaan yang luar biasa dan juga hal-hal yang mungkin ada di mimpi-mimpi kita sebelumnya. Terima kasih. Kita akan berlanjut ke sesi kedua, yang mana sesi kedua ini akan menanyakan tentang Irari Jawa Timur. Langsung saja kita akan mulai. Pertanyaan untuk Raka Ertam adalah, apa yang ingin Anda cari atau dapatkan dari Raka-Raki Jawa Timur? Baik, terima kasih Raka atas kesempatan terkait apa yang ingin dicari atau dipahami dari Raka-Raki Jawa Timur. Tentunya saat ini saya kaitkan dengan pemuda. Kita sebagai pemuda tentu ingin mengoptimalkan kemampuan kita sebagai pemuda, baik itu dalam komunikasi, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Sehingga menurut saya Raka-Raki adalah tempat yang tepat untuk mengembangkan ketertarikan saya, terutama di bidang kepemudaan, pariwisata, dan tentunya lebih mengenal kita tentang Jawa Timur, sehingga di sini adalah wadah yang tepat. Selain itu, di sini juga terutama bertugas sebagai promosi dari pariwisata yang ada di Jawa Timur. Tentu hal tersebut adalah hal menyenangkan di mana kita sebagai putra dari daerah dapat berkontribusi untuk memberikan kemampuannya dalam rangka mempromosikan pariwisata yang ada di Jawa Timur. Serta selain itu, saya juga tertarik dalam bidang public speaking dan menurut saya Raka-Raki adalah tempat yang tepat untuk mengembangkan hal tersebut. Serta di sini bertemu juga dengan orang-orang hebat yang di mana ini adalah suatu hal yang dapat kita syukuri terutama dalam pemilihan Raka-Raki Jawa Timur 2024 ini. Terima kasih. Baik, pertanyaan untuk Raki Faya adalah, menurut Anda, apakah pemilihan Raka-Raki Jawa Timur ini masih relevan di masa sekarang? Menurut saya, pemilihan Raka-Raki tentu saja masih relevan di masa sekarang. Apalagi Raka-Raki ini didominasi oleh pemuda yang mana bertugas untuk mempromosikan eh, wisata dan juga hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata yang ada di Jawa Timur. Dan menurut saya, seluruh rangkaian pemilihan Raka-Raki ini masih disesuaikan dengan perkembangan zaman. Contohnya dengan Irari Talk Challenge ini, kita dapat memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada dan tentu saja ini sangat relevan sesuai dengan zaman saat ini. Itu saja, Raka. Terima kasih. Baik, pertanyaan untuk Raka Tegar adalah, bagaimana pandangan pribadi Anda tentang Raka-Raki Jawa Timur? Terima kasih atas kesempatannya. Pandangan saya terhadap Raka-Raki Jawa Timur ini sangat luar biasa. Karena Raka-Raki Jawa Timur ini merupakan perkumpulan dari berbagai pemuda yang tersebar di Jawa Timur dan tentunya merupakan pemuda pilihan yang nantinya diharapkan dapat menunjang pariwisata lebih berkembang dan juga lebih baik lagi. Tentunya dengan adanya Raka-Raki Jawa Timur, kita juga bisa ikut serta mempromosikan dan juga meningkatkan UMKM yang ada di Jawa Timur. Kedepannya, semoga Raka-Raki ini terus berkembang dan kita tetap saling berkeluarga
dan juga bekerja sama dalam meningkatkan pariwisata yang ada di Jawa Timur, nantinya dapat menyongsong perekonomian di negara Indonesia. Terima kasih. Pertanyaan untuk Raki Helen adalah, menurut Anda, bagaimana output yang ideal dari gelar atribut intelijensia setelah kompetisi Raka-Raki Jawa Timur selesai? Terima kasih Raka dan Raki untuk pertanyaannya. Seperti sebelumnya, izinkan saya menjawab dalam bahasa Inggris. So, intelligentsia is mean we are adaptive person, like I mentioned in the previous question. So, basically, if we are able to have get the title as intelligentsia, we need become the person that have a solution to facing many problems, which is in here we are become the part of tourism ambassador in Indonesia, which is Raka-Raki Jawa Timur. So that's why I suggest if we are get title as intelligentsia, I have a suggestion in here that called as MAP. MAP is stand for manage, action, and plan. So with this suggestion, I surely believe we can fixing many problems that we can facing in the future, especially in internal Raka-Raki Jawa Timur or all internal outside of Raka-Raki Jawa Timur, because we are in here as a role of youth in East Java. So I think that enough for me, Raka. Thank you. Pertanyaan untuk Raka Abi adalah, menurut Anda, seberapa penting penguasaan bahasa asing bagi seorang Raka-Raki Jawa Timur? Baik, terima kasih Raka Agung atas pertanyaan yang luar biasa tentunya. Menurut saya, bahasa asing memang menjadi jembatan kita untuk menjelajahi seluruh dunia. Dan saat ini memang negara Indonesia ingin menjadi negara maju dan negara yang emas, tentunya di bidang pariwisata. Nah, dengan bahasa asing ini kita bisa mempromosikan ataupun menghubungkan pariwisata ini dengan pariwisata di luar negeri, contohnya. Dan menurut saya bahasa asing juga merupakan salah satu hal yang paling penting bagi anak muda tentunya untuk mengembangkan, mengupgrade diri dan juga mencari koneksi di luar negeri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Raka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan untuk Raki Sri adalah, bagaimana Anda mengatasi perasaan Anda agar tidak terlalu percaya diri dan juga tidak insecure saat di kompetisi Raka-Raki Jawa Timur? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara saya agar tidak terlalu over PD, tapi juga nggak terlalu insecure gitu. Tentu kita harus paham dulu sama diri kita sendiri. Kita harus ngerti posisi kita pada saat di Raka-Raki ini seperti apa. Kita di Raka-Raki ini tujuannya adalah untuk kompetisi. Selain untuk kompetisi, kita tentu untuk menambah relasi. Di sini kita harus bisa paham lagi gitu. Balik lagi kita harus paham sama diri kita. Kita harus mengenal diri kita sebaik mungkin gitu. Jadi kita bisa menempatkan diri kita kapan kita harus pede tapi nggak terlalu over, tapi apa namanya kapan juga kita harus bisa untuk rendah diri tapi nggak insecure gitu. Karena saya percaya semua peserta Raka-Raki ini adalah putra-putri hebat yang Jawa Timur punya. Jadi saya berharap di Raka-Raki ini cara saya agar tidak terlalu pede dan tidak terlalu insecure adalah dengan memahami diri saya sendiri. Terima kasih. Pertanyaan Raka Akil adalah, pertanyaannya adalah, menurut Anda, apakah Anda setuju kalau seorang Raka-Raki Jawa Timur harus memiliki kriteria fisik yang bagus seperti harus tinggi, harus cantik, atau tampan? Terima kasih Raka. Menurut saya itu tidak terlalu penting. Karena apa? Kita kalau raka-raki itu membutuhkan skill dan hard skill dan juga pengalaman untuk bisa mengedukasi. Jadi ketampanan dan ketinggian badan itu tidak terlalu penting menurut saya. Yang terpenting itu bagaimana caranya kita mengedukasi kepada adik-adik kita yang di masa depannya nanti untuk menjadi seorang yang bisa berarti untuk Jawa Timur seperti kita mempromosikan wisata. Tentu kita harus mengedukasi orang-orang yang berkunjung ke tempat wisata tersebut. Harus memiliki pengalaman yang lebih dari itu. Itu saja, terima kasih. Kalau begitu pertanyaan untuk Raki Diah adalah, menurut Anda, keaktifan seperti apa yang ideal dari setiap anggota Raka-Raki Jawa Timur? Menurut saya sebagai Raka-Raki Jawa Timur yang tentunya sudah terpilih dan menjadi pilihan dari masing-masing Kabupaten Ngawi, yang dilihat adalah bagaimana
keaktifannya, yaitu adalah Raki yang selalu bertugas dan juga aktif di dalam kepanitiaan, aktif di dalam open recruitment setiap tahunnya Raka-Raki, dan juga tentunya pastinya sebagai Raka-Raki Jawa Timur tidak hanya aktif saja, tetapi juga harus bisa memberikan inspirasi dan motivasi kepada seluruh pemuda atau masyarakat yang ada di Jawa Timur, tanpa melihat profit, aktif mengabdi dan aktif berkegiatan yang positif. Terima kasih. Sebelum kami menutup Irari Talk Group 3 ini, kami mengucapkan selamat dan juga semangat kepada seluruh finalis yang tadi sudah memberikan performa terbaiknya, jawaban-jawaban terbaiknya. Semoga rekan-rekan sekalian mendapatkan hasil yang diinginkan ya, hasil terbaik yang diinginkan oleh rekan-rekan finalis sekalian. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat Irari di luar sana yang sudah menyaksikan Irari Talk di kanal YouTube Raka-Raki Jawa Timur. Dan tidak lupa terus berikan dukungan kepada seluruh finalis favorit kalian masing-masing dengan cara memberikan like, komentar positif, share, dan juga subscribe kanal YouTube Raka-Raki Jawa Timur. Dan akhir kata, saya Raka Satria ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas kembali, salam sehat, dan juga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.